semuanya, kembali lagi di Podcast ID bersama gue Dimas Sapi Mahdian. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan masuk di konten resensi buku bagus. Buku yang tepat untuk kita semua. Gimana nih teman-teman? Untuk menjaga pola kesehatannya, jangan lupa ya juga kita tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan kalian. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan, sekarang udah bukan 3M lagi ya. Udah berubah. Udah upgrade ya. Jadi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, karena untuk yang kelima ini yang membatasi mobilitas, kita bisa mengisi dengan konten membaca buku bagus tentunya. Kali ini kita akan selalu ditemani oleh Kak Adit Setia Santoso. Aditya Santoso, bukan Adit Setia. Ya tadi gue bilang Aditya Santoso. Oh iya, Aditya Santoso. Iya, makanya. Gue panggil Kak Santoso. Oh iya? Enggak jadi. Oke, kita langsung bahas buku apa nih Kak Adit? Kita mau bahas buku Self-Driving. Self-driving. Ini buku untuk mencapai surat izin mengendari diri sendiri. Ya, sama kayak gitu. Ini dibuat oleh Reynald Casali. Nah, Renat Siapa Kasali. itu Reynald Casali? Seperti Keren, biasa. ya. Iya. Siapa itu dia? Nah, ini Pak Renat Kasali, Pak Profesor Renat Kasali, hati-hati. Ini kalau dilihat Pak Renat Kasali, Pak, saya fans Bapak. Saya host di sini, Pak. Jadi ini Renat Kasali ini keren banget, coy. Dia itu guru besar ilmu manajemen Fakultas Ekonomi UI, komisaris dia di banyak perusahaan, dan yang pastinya Pak Renat Kasali ini adalah pemikir besar mengenai bagaimana bangsa kita ini bisa bertransformasi menjadi lebih maju. Nah, salah satu pemikirannya itu adalah self-driving. Ini pemikiran hebat nih. Pas saya baca buku ini, saya kayak ditampar. Gimana tuh? Maksudnya Kayak, wah selama ini gue masih mental passenger. apa tuh mental passenger? Nah ya pokoknya kebetulan ya pas baca ini kan saya kebetulan sebagai seorang manusia tentu kadang-kadang secara otomatis kan ya ada rasa malas dan lain sebagainya. Nah Pak Renat Kasali ini mengingatkan bahwa kita ini harus menjadi seorang self-driving, jangan jadi orang passenger. Jadi ini intinya itu tentang apa sih maksudnya dari buku ini? Self-driving itu apa sih maksudnya gitu? Nah ini nanti ada dua jenis orang. Ada passenger dan ada driver. Passenger itu ya penumpang ya bahasa Indonesianya ya. Driver itu bahasa Indonesianya ya yang pengendara ya. Jadi kita itu harus menjadi seorang pengendara, jangan jadi penumpang. Bahkan kalaupun kita itu bekerja di perusahaan, kita itu jangan jadi penumpang. Maksudnya penumpang itu kerjanya apa coba? Coba kamu bayangin penumpang. Ya. Lu boleh tidur nggak waktu lagi si sopirnya nyetir? Bisa, boleh aja. Kalau di kereta kan tidur juga nggak kenapa-napa ya? Iya, nggak apa-apa. Coba masinisnya tidur. Kecelakaan. Nah, habis itu boleh nggak lengah? Kalau jadi penumpang? Ya bisa aja, ada orang kasus penjabretan kan lebih banyak di penumpang ya soalnya. Iya sih. Iya benar, masinis jarang dijambret nih. Masinis diganggu aja kita langsung panik ya. Jadi masinis itu pasti nggak lengah. Boro-boro mau dijambret, dia ada sinyal lampu kecil aja tuh. Diperhatiin sama dia, sinyal berubah dari hijau ke merah. Itu kan ada tandanya. Wah kereta saya harus berhenti. Kereta saya sudah boleh lanjut jalan. Berarti nggak boleh lengah kan jadi masinis. Terus habis itu masinis harus paham kereta nggak? Iya harus banget tuh, harus paham. Iya kan? Kalau misalnya lu jadi penumpang kereta kan nggak peduli ini kereta mau kayak gimana, mesinnya rusak atau mesinnya siap, olinya udah ganti atau mesin Nah, tapi kan nggak peduli kalau jadi penumpang. Nah, kalau jadi seorang masinis, jadi seorang drivernya kereta harus peduli. Sama ya masinis juga harus paham ini bahaya atau bisa melanjutkan perjalanan atau enggak. Ini kalau lu pernah kalau naik kereta lewat jalur selatan tuh yang naik gunung, itu ada titik-titik di mana kereta itu pelan.
Kereta itu pelan. Pertimbangkan ini ya kondisi. Iya, karena kadang belokan. Itu kalau belokan lu ngebut, lu nggak terguling tuh kereta satu satu dari ujung lokomotif sampai 8 gerbong kan bisa terguling. Kejadiannya, iya benar-benar. Walaupun berat ya, walaupun berat, dia tetapnya kalau ngebut pas belokan dia terguling. Nah, berarti seorang masinis itu harus paham. Kapan nih gua ngelambat nih? Kapan nih gua harus ngebut? Kan kalau lurus nih kan, semangat 45 kan. Gue juga semangat 45, terutama waktu dulu kuliah di Surabaya tuh. Lebih suka lewat jalur utara, soalnya lempeng coy. Lurus doang. Lurus di apa sama masinisnya di gaspol istilahnya. Nah, tapi kalau lewat jalur selatan itu banyak bahayanya, lika-likunya kan banyak. Jadi seorang driver itu harus paham bahayanya. Bahaya ketika dia itu melangkah, jatuh. Ya, angin. Dia juga harus mengarahkan kendaraan, dia harus mengarahkan dirinya. Jadi seorang driver itu dia harus mengarahkan dirinya, mutlak harus tahu dia mau kemana, harus punya visi, punya misi, nggak boleh lengah, mampu tahu bagaimana dirinya ini merawat kendaraan itu adalah diri kita sendiri. Kendaraan itu maksudnya kita mengontrol diri kita. Jadi seorang driver itu harus tahu kapan saya istirahat, kapan saya harus olahraga, kapan saya harus berhenti bekerja, kapan saya harus memaksimalkan performa saya, kapan kita harus tahu bahwa itu adalah masalah, kapan kita tahu itu adalah peluang. Itu seorang driver harus tahu. Nah, itu sekelumit tentang driver dan passenger lah. Jadi alasan tersendiri mungkin ya, salah satu alasan untuk membaca buku ini artinya ini lebih ke pengkelompokan orang-orang tertentu yang bisa dikategorikan sebagai driver dan passenger seperti itu. Ya, sebenarnya bukan cuma mengelompokkan, ini juga mengajak pada orang-orang supaya jadi good driver atau good driver dan lebih tinggi lagi ya menjadi orang-orang yang driver yang bagus, super driver lah istilahnya. Jadi ada nanti akan ada good passenger, ada bad passenger. Nah, ada good driver, bad driver. Ada nanti di atasnya good driver ini ada yang istilahnya mungkin super ya, super driver. Jadi driver yang benar-benar hebat lah. Dia itu nanti dari good driver naik ke atas. Nah, itu nanti ada tingkatannya. Semakin tingkatannya tinggi, semakin orang itu sukses dalam menjalani kehidupan. Kan kita mau bukan kita dikendalikan oleh kehidupan, tapi kita yang mengendalikan kehidupan, ya nggak? Iya, benar. Seakan-akan ketika ada pandemi, kita terlena di rumah, gua udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah dipecat dari kerjaan atau nggak dapat kerjaan yang kayak gua di rumah aja kan, ada nyari kesibukan, bikin podcast, bikin tulisan artikel dan sebagainya. Kalau gua menerima apa yang terjadi sama diri gua, ya gue diem aja tuh di rumah menangisi, kok gue nggak dapet panggilan kerja dan sebagainya. Tapi karena tuntutan menjadi seorang driver, kita harus bisa mengarahkan diri kita menuju suatu hal yang kita akan daki. Jangan hanya menunggu lah istilahnya jadi driver itu. Perubahan itu tidak akan datang kalau kamu nunggu. Ya perubahan itu harus kamu lakukan. Gak usah berusaha untuk saya akan berubah ketika ada peluang. Enggak, peluang diciptakan. Nah, itu driver itu seperti itu. Jadi kalau untuk alasan tersendiri nih, kenapa kita harus membaca buku ini? Kira-kira apa? Karena menjadi seorang passenger itu menderita. Oh iya? Sebenarnya menderita. Kenapa? Karena kan ya kalau diibaratkan kita naik kereta, ya kita jadi penumpang itu malah bisa lebih cepat kan gitu. Iya, tapi enak kalau misalnya yang kebetulan driver kita itu waras. Coba masinis kita ternyata masinis yang buruk. Kecelakaan kereta. Saya masih ingat dulu zaman-zaman kecelakaan kereta Jabodetabek yang kereta tabrakan sama kereta tuh. Bintaro ya. Ya, Bintaro dan banyak sebagainya sebelum kereta api kita itu diperbaharui seperti sekarang, sistemnya udah bagus banget, udah pakai AC. Dulu yang masih belum pakai AC yang bener-bener orang itu bisa naik di atas. Itu tuh saya kasih tahu, orang-orang kalau naik kereta sukanya itu di gerbong tengah. Jadi kamu akan kaget kalau orang di gerbong tengah itu padat banget. Tapi di gerbong 1 dan di gerbong yang paling terakhir, gerbong 8, itu kosong atau ada orang tapi sedikit. Kenapa? Mereka takut tabrakan, nih kereta nabrak kereta lain, atau takut ditabrak, ini kereta ditabrak dari belakang sama kereta lain. Nah,
Itu kan berarti di situ ada bad driver di Ya, sana. kesan buruk jadinya ya. Iya, jadi ada bad driver. Kita sebagai passenger beruntung kalau misalnya kita naik kereta yang bagus, yang aman. Nah, kalau kita dapat kereta yang buruk, nah sekarang alhamdulillah kereta api kita sudah menjadi jadi good driver semua. Coba kayak zaman dulu ada yang bad driver, kita panik. Tapi apakah kita menunggu mencari kenapa kita harus menjadi penumpang kalau misalnya kita bisa jadi masinis, bahasanya gitu. Dan kita juga bisa jadi masinis yang baik. Kita punya lokomotif sendiri dan lokomotif itu kita jamin keamanannya karena kita jadi seorang masinis. Nah, apakah kita menunggu mendapatkan gerbong kereta yang aman? Kalaupun padahal kita bisa mengamankan diri kita dengan menjadi lokomotif. Kan itu pilihan yang sebenarnya Jadi masinis. ya lebih gampang gitu ya. Iya. Jadi driver lah. Enakan gitu. Jadi passenger itu nggak enaknya di situ. Kita nggak bisa menentukan nasib kita. Karena kita akan tergantung dan terkait dengan driver. Tapi yang bahayanya, bagaimana jika masinisnya ternyata mentalnya mental passenger, mental penumpang. Oh, bisa seperti itu ya maksudnya. Nah ini yang ditakutin sama Renat Kasali. Bayangin, masinis mentalnya penumpang. Santai dong. Iya santai, dia nggak mau mengarahkan kendaraannya, dia nggak mau tahu arah. Yang penting kalau jalan ya jalan maju-maju. Ya kalau ada masalah juga ya dia nggak peduli lah. Bahkan kalaupun dia tahu bahwa keretanya mau tabrakan dia lari. Ke belakang nih, masuk lari ke gerbong-gerbong belakang. Iya, makanya driver itu dibutuhkan, terutama untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya kita jadi bawahan, kita harus punya mental driver. Karena jika pemimpin kita ada bermasalah, kita menggantikan pemimpin kita sehingga perusahaan kita masih bisa bertahan. Nah, permasalahannya Renat Kasili bilang bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar isinya orang-orang pinter, tapi mentalnya passenger. Artinya dia orang-orang yang punya potensi jadi driver, tapi dia punya mental yang Nah, ini passenger. Renat Kasali bilang, driver itu butuh ilmu, tapi punya ilmu belum tentu bisa jadi seorang driver. Oke, mungkin kita langsung ngebahas tentang driver terlebih dahulu kan. Oke. Oke, jadi driver itu sendiri itu didefinisikan dari buku ini itu seperti apa sih? Sebenarnya definisinya banyak ya, bisa dibaca sendiri. Cuman saya ngambil prinsipnya aja. Prinsip seorang driver. Pertama, ini kalau kita sudah menjadi seorang driver itu prinsipnya kayak gini. Pertama, bekerja tanpa ada yang nyuruh. Kita kerja otomatis. Inisiatif. Dan kita bekerja itu karena kita itu enjoy sama pekerjaan kita. Jadi kita nggak merasa disuruh. Kita bekerja legowo istilahnya bahasa Jawanya. Bener-bener mengikuti passion, mengikuti apa yang keinginan kita. Apa yang kita mau. Gitu ya. Jadi seorang driver itu bekerja tanpa ada yang menyuruh karena itu adalah passion, itu adalah obsesinya dia, itu adalah hal yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, memikirkan orang lain. Driver itu memikirkan orang lain siapa? Ya passenger yang ikut sama dia. Iya, benar. Dia mau mendengar, memahami, peduli dan empati. Iya. Nah, inilah mental driver. Dan ini jarang dimiliki orang Indonesia. Kadang-kadang orang Indonesia itu antrian aja nyerobot ya. Iya, benar. Iya, apalagi waktu kalau zaman-zamannya Pak SBY itu, waktu lagi pembagian bantuan langsung tunai itu, itu kan Iya. sekonyong-konyongnya kalau dipoto sama reporter itu, kayak nggak punya ini ya aturan gitu, langsung brok gitu, ada nenek keinjak kan kasihan. Nah, seorang driver juga adalah seorang pemikir. Pemikir itu maksudnya apa? Dia memikirkan setiap langkah sehingga dia membawa gerbong-gerbongnya bawahannya itu mencapai tujuan. Dan tentu dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi mental driver itu kayak gini. Ada masalah, saya cari solusi. Bukan ada masalah, kira-kira solusinya apa ya? Menurut kamu apa? Habis itu, yaudah pakai solusi kamu. Nggak mikir, dia nggak punya solusi sendiri. Pakai solusi kamu kayaknya bagus. Kalau pasti ditanya, kakak punya solusi apa? Nggak deh, saya malas deh mikir kayak gitu. Nah itu mental passenger itu. Nanya orang lain. Atau yang lebih parah. Ini lebih parah ya. Itu adalah ada masalah dia diem. Dia nunggu sampai bawahannya sendiri yang mecahin. Nah tapi bawahannya itu mecahin tanpa ada istilahnya apa ya? Ragu. Bawahan itu ragu.
kenapa ragu? Ini saya di ACC nggak ya? Giliran bawahannya berhasil, diapresiasi. Selamat kamu berhasil mecahin masalah. Giliran bawahannya salah. Kamu sih nggak nggak ngomong dulu sama saya, nggak ngikutin Itu arahan sering saya. terjadi deh di kehidupan sosial kita. Iya kan kayak gitu ya. Sadar gitu, iya benar-benar. Giliran dia berhasil, tuh kan, udah kamu percaya aja, kamu pasti bisa lah. Nah, tapi pas ngomong ke orang, saya berhasil nih, dia saya bimbing. Itu sebenarnya pemimpin yang mentalnya passenger itu. Mentalnya istilahnya mental yang buruk lah. Mental passenger itu, mental orang yang nggak suka mengarahkan tapi lebih suka diarahkan. Kalau kita punya pemimpin kayak gitu, apa kita nggak menderita? Tapi artinya di sini mental driver itu sendiri lebih ke orang-orang yang punya idealis tersendiri mungkin atau punya pendapat tersendiri atau Iya, idealisme. apakah dia termasuk otomatis orang yang nggak mau terbuka sama orang lain? Enggak, jadi driver itu malah Dalam adalah orang artian yang orang-orang yang ini apa independen itu sendiri. kalau independen tentu seorang driver harus independen, dia punya pendapat sendiri. Cuman dia harus mendengarkan pendapat orang lain. Bukan berarti seorang driver itu ketika dia punya arah, dia tahu punya arah, dia nggak mau dengerin penumpang yang ngasih masukan. Dia dengerin, cuman keputusan tetap di tangannya dia dan dia berani mengambil resiko tersebut. Bayangin, saya itu jadi sopir bus. Saya jadi sopir bus. Habis itu saya mau ngambil jalur utara atau selatan. Jalur pantai utara atau pantai selatan. Ini pada ngomong semua nih penumpang, ambil pantai selatan, ambil pantai utara. Semuanya punya kepentingan. Yang pengen turun di kota-kota yang di pantai selatan pasti ngomongnya arahnya pantai selatan aja. Yang pengen turun di pantai utara pasti ngomongnya pantai utara aja. Nah, saya sebagai driver harus mutusin yang mana yang terbaik. Pastinya ada pertimbangan jalan yang tepat gitu. Iya, tapi di situ saya mendengarkan. Tapi nanti pas kita jalan habis itu ada masalah, saya nggak nyalahin ini gara-gara kamu nih nyuruh saya lewat Pantura. Enggak, saya ngomong, iya saya salah, saya ngambil keputusan salah. Besok kita evaluasi. Harga diri tercoreng nggak ada masalah. Seorang driver itu bukan mau melihat harga diri. Harga dirinya dia itu adalah satu. Ketika organisasinya berhasil mencapai tujuan. Kalau dia salah, tercoreng, ya saya salah, nggak ada masalah. Berani maafin kesalahan itu sendiri ya benar. Tapi saya punya mental untuk kita coba lagi sampai kita berhasil. Harga diri saya itu terletak pada keberhasilan. Pantang menyerah, kayak samurai deh. Ya, Samurai itu emang kamu berpikir samurai itu pergi ke medan perang dia yakin bakal hidup? Dia perang atau mati? Dia kan hidup mati kan? Pasti samurai itu yang nggak usah samurai, kesatria. Orang-orang Islam juga dulu waktu zaman perang Badar atau perang ini ya, bagi orang-orang Islam kan paham ya. Perang-perang zaman dulu yang bersama Rasulullah itu kan pergi medan perang pasti sudah dipastikan dia pasti akan mati ya. Udahlah pasti kita mati lah. Mentalnya seperti itu. Tapi ketika dia punya tekad maju terus. Nah itu driver itu kayak gitu. Walaupun tahu di depan itu ada apa istilahnya, ada hambatan atau bahkan resikonya sangat besar, driver itu maju. Coba bayangin, kamu punya prajurit, kamu sebagai seorang jenderal, kamu punya prajurit, mentalnya itu mental driver, mentalnya itu mental seorang jenderal perang. Ya, artinya mereka lebih maksimal ya, artinya dia berani. Bayangkan kamu punya pasukan yang sepasukannya itu semuanya kekuatannya itu kayak Julius Caesar, kayak Alexander the Great, atau kayak semuanya itu otaknya itu cerdas kayak Napoleon, jalan pikirnya itu bagus. Nah, ketika kamu punya prajurit isinya itu driver, sama kamu sendirian jadi driver punya prajurit isinya itu passenger, penumpang, cuman berat doang gitu. Pak, kita mau kemana? Bukan dia ngasih masukan. Pak, lebih baik kita ke sini, lebih bijak juga kita ngambil langkah ini. Kalau kita punya bawahan itu driver, enak banget. Pak, saya punya masukan seperti ini. Yang satunya, Pak, saya punya masukan seperti ini. Jadi combine. Pertimbangan jadinya, iya bisa di-combine. Wah, berarti lebih baik kita ke sini, plan B-nya ke sini. Coba kita punya bawahan mentalnya sama passenger. Iya. Pak, Pak kita kayak gini aja, Pak. Enggak. Pak kita mundur aja, Pak. Kabur aja, Pak. Kita nyari aman. Kan passenger itu nyari aman. Oke. Jadi intinya itu mungkin driver ini lebih ke
orang-orang yang apakah ini termasuk pola pikir ya, bentuk dari mental orang-orang yang pemimpin lebih seperti Iya, itu. pemimpin. Jadi artinya driver ini lebih sama dengan orang-orang yang punya mentalitas seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin, tapi ini lebih luas lagi ternyata. Makanya bukan leader. Ini ada lagi bukunya tentang leadership. Buku Renat Kasali tentang leadership. Serial sequel dari sini. Ya di buku lagi lah, istilahnya dibikin buku lagi tentang leadership. Cuman self driving ini lebih berfokus pada bagaimana kita membangun mental seorang yang inovatif, driver, inovatif, kreatif, aktif, dan kita bukan terpaku pada apa istilahnya, kita nggak pasif, jadinya kita benar-benar punya tujuan dan kita berusaha mencapai tujuan itu, bergerak gitu. Jadi itu tentang ini ya, apa sih namanya, makna pentingnya seorang driver dalam kehidupan mentalitas seorang itu tersendiri gitu ya. Artinya dia punya pendirian, dia punya penyelesaian suatu permasalahan tersendiri, artinya dia punya apa ya, dan dia juga mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan juga gitu ya. Jadi menurut buku ini gimana mungkin jadi seorang driver gitu. Nah ini dia. Jadi pendidikan kita itu, ini yang disayangkan oleh Pak Renat Kasali, membuat kita jadi mentalitas passenger. Ya, oke, sampai sini lumayan. Oke. Kenapa? Ya gampangnya gini aja. Dikasih teori, udah hafal aja. Tapi penerapan teorinya, ya nomor 2. Benar. Karena di perkuliahan hanya dipastikan di otak kamu itu ada teorinya. Dan yang disayangkan oleh Pak Renat Kasali itu adalah di perkuliahan di Indonesia ini pendidikannya itu sampai S1-nya itu sampai 144 SKS. Sementara di luar negeri itu 128 atau 120-an SKS lah. Beda sampai 20 SKS-an. Dan 20 SKS-an itu dengan range ngajar yang sama, itu dalam 4 tahun ya S1 ya. Nah, Pak Renat Kasali ngomong itu baru kuliah S1 dan dari SMA aja udah. Iya benar, banyak banget. Nah, Belajar full time. Saya juga merasakan masa-masa itu. Nah, jadi di Indonesia ini gini. Kamu harus menguasai 16 mata pelajaran. Kamu padahal adalah orang yang itu jago biologi, tapi kamu disuruh belajar sejarah. Kamu suka sejarah, tapi kamu disuruh belajar kimia. Wah, iya. Nah, di luar negeri beda. Kamu wajib mengambil mata pelajaran matematika, nah sisanya bebas. Artinya ada program peminatan tersendiri. Ada peminatan. Kalau kamu belajar masuk ke kelas kimia dan tertarik, ya berarti nanti kamu pas kuliah S1 ya nggak jauh-jauh dari kimia gitu. Benar. Jadi di luar negeri itu udah peminatan. Kamu minatnya apa? Gak usah banyak belajar lah. Intinya banyak belajar juga nggak guna. Sekarang saya tanya, ketika sekarang kita punya tahu tentang mitokondria juga, saya juga nggak terlalu menerapkan tentang ilmu tentang mitokondria. Ya maaf Bu, yang ngajarin saya dulu biologi. Bukung. Ya masih ingat kok Bu tentang mitokondria, saya masih ingat sampai sekarang. Udah berapa tahun ya dulu saya dari SMA itu belajar tentang mitokondria, tentang proses fotosintesis, saya masih ingat. Tapi sayangnya, maaf Bu, saya nggak terapkan ilmunya. Bingung saya. Ketika yang saya tahu, tanaman taruh aja di bawah sinar matahari pasti hidup. Tapi saya nggak pernah sampai mengidentifikasi proses di internal daunnya. Soalnya saya juga nggak punya mikroskopnya Bu. Maaf. Jadi driver ini lebih kemana nih maksudnya? Jadi driver itu, pendidikan kita ini nggak menjamin seseorang jadi seorang driver. Artinya faktor pendidikan itu sendiri ya? Iya, IP besar itu nggak jamin seorang itu jadi seorang driver. Tapi yang menjamin jadi seorang itu driver itu adalah ketika kita bisa melatih diri kita itu disiplin. Dan disiplinnya itu bukan dari orang lain yang kayak tentara kan. Kalau nggak disiplin kamu dipukul sama komandan kamu. Enggak. Disiplin itu dari diri sendiri. Ini kayak kamu pernah nonton film The Last Samurai? Ya oke. Enggak tahu. Yang The Last Samurai itu yang samurai yang sedih banget pas terakhirnya itu, saya nonton The Last Samurai itu pas pimpinannya itu membunuh diri dengan harakiri ya, karena udah kalah dia harakiri, nusukin
pedang ke perutnya sambil dipeluk sama sahabatnya yang orang barat. Nah, itu ketika para samurai itu pagi, itu nggak dikentongin, tong 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 tong, bangun bangun, nggak. Mereka bangun langsung, mereka ke pekerjaan masing-masing. Kalau petani ya ke ladang, kalau samurai ya mereka berlatih pedang. Ya kalau misalnya wanita mereka memasak ya masak. Mereka harmonis, disiplin. Nggak perlu ada Suruhan, yang dorongan, ngomandoin. Nggak. Ketika ayam berkokok, mereka bekerja masing-masing. Oke. Nah, habis itu asertif. Asertif. Kita harus belajar asertif. Asertif itu apa? Dia tegas. Sebutannya tegas. Kalau bahasanya sekarang itu tegas. Tegas itu bukan berarti, kamu harus kayak gini. Enggak, itu bukan tegas. Tegas itu adalah kamu menyampaikan secara informatif dan orang itu mau mengikuti karena kamu itu benar-benar memiliki keteguhan. Nggak bisa dipatahkan. Misalnya, tegas itu kayak Rasul Nabi Muhammad SAW. Tegas ketika dia ngasih arahan. Dia nggak perlu teriak-teriak. Nggak kayak, ya kan perawakannya Rasul itu kan halus ya, nggak kayak Umar yang tegap gitu. Iya benar. Dia kayak Abu Bakar halus, tapi jalan pikirannya itu tajam seperti Umar. Ngomongnya sedikit, tapi intinya banyak. Coba aja kamu baca hadis-hadis itu, tegas tuh. Pilihlah teman. Kenapa harus pilih teman? Kamu kalau temenan sama ini dapatnya kayak gini. Kalau kamu temenan kayak sama ini jadinya kayak gini. Udah itu tegas coy. Tegas itu maksudnya apa? Ngasih arahan. Orang itu mau membantah itu nggak bisa karena ya bener juga gitu. Itu asertif. Oke, jadi kira-kira itu ya dari beberapa. Nah ini saya lanjutin sedikit ya tentang yang tadi sebelumnya apa tadi pertanyaannya? Tentang bagaimana menjadi seorang driver. Iya, bagaimana menjadi seorang driver. Nanti kita lanjutin ya. Oke. Jadi kita langsung tadi ada beberapa hal yang mungkin kita nanti teman-teman bisa langsung baca dari buku ini tentang bagaimana cara menjadi driver, dan tentunya kita mau tahu nih maksudnya kapan sih seorang itu bisa dikatakan sebagai driver yang sukses. Kita saya jelasin lah. Jadi kan kita kayaknya harus jeda nih. Oke. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang tadi beberapa lanjutan, mungkin ada poin-poin sedikit tentang indikator-indikator dikatakan seorang sebagai driver, bagaimana cara membentuk driver, dan juga gimana caranya menjadi indikator seorang driver itu dikatakan sukses gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita juga bakal ngebahas tentang passenger. Oke, see you. Halo semuanya, kembali lagi kita kembali lagi abis dari break. Kita langsung tadi sedikit tentang bagaimana menjadi seorang driver. Kira-kira tadi kepotong ya. Iya, tadi kepotong. Harus jeda tadi. Nah tadi sampai self discipline yang tentang The Last Samurai itu ya. Iya. Nah itu asertif, tegas yang tadi saya gambarkan seperti seorang tokoh besar kita Muhammad SAW. Ya, dia adalah seorang yang benar-benar luar biasa, tegas ya, asertif gitu. Jadi kalau mau tahu asertif itu kayak apa, baca hadis-hadis itu. Tuh kata-katanya itu, kata-kata Rasul itu asertif banget. Yang kedua itu kita harus inisiatif dan memiliki daya tahan. Inisiatif itu maksudnya apa? Inisiatif itu bukan berarti Ngambil sikap. Kan inisiatif itu ada permasalahan kamu mecahin sendiri ya. Nah, tapi inisiatif itu ada dua. Inisiatif itu kamu ada masalah, kamu pecahkan, dan pemecahan itu kamu komunikasikan ke orang. Misalnya saya berinisiatif nih, podcastnya kurang bagus nih, saya punya inisiatif, saya ubah mejanya sendiri. Nah, pas datang kamu bingung, Kak saya harus ngapain kok duduknya jadi kayak gini? Kan harus saya komunikasikan. Nah itu inisiatif. Jadi inisiatif itu saya punya ide, saya komunikasikan, baru kita pecahkan bersama. Dan kita harus punya daya tahan. Daya tahan itu ya, kamu pernah kepikiran gak sih kalau misalnya kamu berjuang pasti ada pengorbanan ya? Ada pengorbanan. Teman-teman yang ngerasain di dunia usaha juga pastinya. Yang kemarin juga kan kalau misalnya ikut yang podcast sebelumnya ada 10.000 jam, hukum 10.000 jam bahwa
orang itu sukses ketika 10.000 jam mereka berkutat di bidang itu. Nah, ini daya tahan. Iya, daya tahannya pasti. Nah, ini di seorang, bagaimana menjadi seorang driver itu harus punya daya tahan. Dan harus adaptif. Gampang Iya. beradaptasi. Iya, Menyesuaikan. kita ingat dinosaurus itu kuat banget ya, gede kan. Iya, benar. Tapi mati mereka. Jadi hukumnya Darwin itu bekerja di sini, bahwa makhluk yang paling kuat itu adalah bukan makhluk yang memiliki kekuatan fisik, tapi makhluk yang paling adaptif. Kita ada masalah apa, kita pecahkan, adaptasi. Kita ada tantangan apa, kita pecahkan, itu adaptasi. Nah, ini dijelaskan di buku ini, bagaimana kita itu bisa menjadi adaptif, bagaimana orang yang bisa reaksioner. Jadi adaptif itu pertama apa? Harus bisa bereaksi dengan permasalahan. Yang kedua, dia tahu bagaimana bereaksi yang tepat. Yang ketiga, ketika dia bereaksi, dia harus menyelesaikan reaksi itu sampai selesai. Maksudnya apa? Saya ada tantangan, kita kan dulu kalau misalnya wawancara harus di media televisi ya. Iya. Tapi sekarang dengan adanya YouTube, wawancara bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dengan media yang lebih sedikit. Dulu kamera harus gede gabang, sekarang kamera bisa kecil. Dulu mikrofon harus gede, sekarang bisa lebih kecil. Berarti kan kita harus adaptif. Berarti ada peluang di sana. Iya kan? Dan kita punya pemecahan masalah. Kita pecahkan, kita mau bikin podcast seperti yang simple. Nah, yang ketiga, ya ketika kita punya pemikiran pemecahan masalah, kita selesaikan, kerjakan itu sampai selesai. Nah, itu adaptif. Dan kita harus punya kemampuan melihat dan mendengar. Wih, kan saya melihat dan mendengar udah dari kecil saya bisa ngeliat mendengar. Iya nggak? Tapi ternyata nggak semua orang itu melihat dengan sedalam-dalamnya dan nggak mendengar dengan istilahnya kalau mendengar itu dengan sejeli-jelinya. bukan jeli mata dong. Oh iya. Mendengar berarti Tepat-tepatnya lah. dengan penuh penghayatan mungkin ya. Iya, Jadi mereka melihat, mereka mendengar, cuman mereka nggak memahami kedalaman. Seperti ada orang itu melihat ada kemiskinan. Ya udah, mereka miskin begitu doang. Oh, I see. Cuman ketika ada orang yang melihat dengan kedalaman dan mau mendengarkan dengan kedalaman, mereka harus akhirnya bisa mengidentifikasi, oh kemiskinan ini masalahnya dari mana, dari masalah mental, dari masalah modal, dari masalah kesempatan kerja dan lain sebagainya, pendidikan. Mereka yang mau melihat dan mendengar secara kedalaman, mereka bisa mengidentifikasi dengan lebih dalam, lebih baik daripada orang yang lain. Ketika mampu melihat dan mendengar lebih baik, otomatis mampu memecahkan masalah lebih baik, lebih tepat sasaran, ya nggak? Iya. Nah, mereka ketika mengambil keputusan selalu tepat karena mereka mau melihat dan mendengar secara mendalam. Ya, masalah kemiskinan, kasih aja bantuan langsung tunai. Nggak selesai. Kasih kail, jangan kasih makanan. Kasih pancing, jangan kasih makanan. Gimana ngasih pancing? Kasih buat bidang usaha gitu, buka Iya, usaha. benar. Jadi ngajarin usaha itu kan nggak gampang juga sih. Nah, itu membutuhkan kedalaman. Mereka bisanya usaha apa? Coba bayangin, ada orang yang itu hidupnya di lingkungan daerah, tiba-tiba kamu suruh usaha nelayan. Dia hidupnya di gunung, diajarin usaha untuk nelayan kan nggak mungkin. Pasti orang yang hidupnya di gunung diajarin usaha di pertanian. Orang yang di pinggir pantai diajarin usaha untuk tambak atau dia nelayan atau sebagainya, yang usaha-usaha yang di laut. Orang-orang yang di kota diajarin untuk berdagang. Jadi harus tepat sasaran dan itu hanya bisa diraih lewat kedalaman. Dan ketika menjadi seorang driver, kita harus punya pola pikir yang tepat. Nah, ini pola pikirnya ini sangat rumit. Dari pola pikir yang bagaimana membangun pola pikir harus menjadi seorang bermental pemenang. Nah, ini dijelasin di buku ini. Ada winner dan loser. Di sini jelasin. Nah, yang loser itu yang seperti apa, winner itu seperti apa? Banyak banget. Dan ketika saya baca, saya masih banyak. Saya punya mental-mental pemenang. Cuman saya masih punya sedikit mental-mental loser, pecundang. Nah, ini pas baca buku ini, saya ketampar banget. Ternyata masih banyak
mental saya yang bermasalah. Nah ini harus dibaca nih. Ya demikian sih sedikit gambaran saya untuk cara melatih diri kita. Jadi itu ya, lebih tepatnya mungkin ini nih mungkin ada lagi kali ya cara-cara driver yang disampaikan di buku ini, atau sudah tersampaikan semua ya? Udah. Sudah. Jadi itu lebih tepat intinya dari bagaimana cara kita menjadi driver, dan kita mau tahu nih gimana driver ini dikatakan sukses dan berhasil itu saat gimana? Nah ini gambaran ketika kita itu menjadi seorang driver yang sukses. Pertama nih, kita itu harus berpikir out of the box. Maksudnya gimana tuh out of the box? Anti mainstream. Jadi ketika orang itu berpikir itu nggak bisa, kita berpikir kita bisa. Yang pernah saya ceritakan, Jack Ma itu kan berpikir bahwa ketika ada seorang bawahan yang membawa proposalnya itu gampang bisa dikerjakan dan semua orang setuju, ditolak sama dia. Giliran ada proposal yang itu sulit, sama dia apa? Semuanya itu malah bawahannya pada gak mungkin pak, sama dia apa? Ayo kita kerjakan ini. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh orang lain. Itu adalah out of the box. Maksudnya inovatif, lebih ke inovatif. Inovatif, tapi out of the box itu adalah dia itu berpikir di luar, ya kayak gini aja lah gambarannya. Orang itu nggak pernah mikirin tentang bagaimana kita bisa menjelajahi Mars. Tapi beberapa akhir-akhir ini orang-orang kan mulai, realistis ternyata ya menjelajahi Mars ketika melihat perkembangan dunia antariksa kita, bisa bikin roket secanggih itu ya. Habis itu kita juga harus disiplin. Yang pasti ketika kita sudah merasa bahwa kita itu disiplin, kita itu sebenarnya sudah jadi driver. Bangun tanpa ada yang membangunkan, bekerja tanpa ada yang menyuruh, beristirahat ketika kita sudah waktunya beristirahat, tidak bermain handphone ketika bekerja. Nah itu disiplin. Nah habis itu seorang driver itu selalu mengambil resiko, tapi bukan seperti penjudi ya, ngambil resiko itu gambling. Iya, ada yang orang itu ngomong bahwa ya mengambil resiko itu seperti perjudian. Beda. Perjudian dengan mengambil resiko. Beda. Jadi ketika seorang driver itu mengambil resiko, dia itu udah paham bahwa ada resiko, cuman ada peluang. Artinya ada perhitungan yang tersendiri ya, mempertimbangkan variabel-variabel lainnya. Iya, dan melihat resikonya itu dia mendalam. Ketika kita memulai podcast, kita tahu resikonya apa. Resikonya harus beli peralatan. Dulu saya juga masih awam, akhirnya dapat ada yang mic yang rusak karena saya juga salah perawatan. Saya tahu resikonya. Habis itu kabel-kabel pasti nanti ada yang semeraut, tahu resikonya. Dan mungkin podcast ini juga mungkin sedikit yang nonton, ya udah itu resiko, tapi saya tahu resikonya dan saya ambil. Nah, kita yakin punya peluang ke depannya juga. Benar sekali. Makanya nih Pak Ridho Muhammad sebagai selaku yang mensupport saya, yang membantu untuk memikirkan banyak hal di podcast ini. Dia jarang hadir ke depan layar, saya ceritakan. Dia itu benar-benar berpikir. Saya selalu ngomong, "Duh, ini kan ada resiko kayak gini." Dia bilang, "Bisa ini." Orang yang di pojok nanti digambarin. Kalau dia mau edit. Dia yang edit ya. Dia udah berpikir. Jadi ketika saya berpikir resiko, dia juga membantu saya berpikir bagaimana menghadapi resiko tersebut. Jadi kita berani ngambil resiko. Iya nggak? Jadi resiko itu bukan cuman kita tahu resikonya, tapi kita juga bisa antisipatif. Jadi kita mengambil resiko karena kita tahu mengantisipasinya seperti apa. Itu yang ketiga. Nah yang keempat itu simple. Nah ini sekarang orang-orang itu suka ribet. Maksudnya gimana tuh? Biar kelihatan keren coy. Simpel dalam artian gimana nih? Misalnya nggak usah jauh-jauh deh. Kalau lu lihat orang itu modif motor ya. Modif motor, motornya jadi ribet banget. Ada pernak-perniknya, ada yang tonjol-tonjolan keluar. Itu saya ngeliatinnya, mata saya, ini apa sih motor nih? Mungkin bagi dia lebih ada bendera-bendera. Stikernya dibanyakin kanan kiri. Aduh, udah simpel aja. Nah, kadang-kadang orang itu malah membuat sesuatu makin rumit biar kelihatan keren. Tapi sebenarnya seorang driver itu lebih suka yang simple. Kenapa? Dia harus memimpin perusahaan besar, dia harus memimpin suatu proyek besar. Kalau makin rumit, nggak selesai-selesai, pasti dibuat simple supaya lebih cepat.
Dan ini penyakit dari akademik kita ya. Itu adalah bangga kalau misalnya banyak teori masuk ke dalam model penelitian. Ini juga diceritain nih. Saya juga ngerasa sih. Saya juga bangga soal, ketika bikin model penelitian, Banyak teorinya. banyak teorinya, masukin semua dipaksa. Ahli ada baca buku, ahli ini bagus nih, saya comot masukin. Akhirnya tuh daftar pustaka saya banyak banget. Tapi saya baru ketampar pas Renat Kasal ini ngomong, Pak. Renat ini mengingatkan bahwa akademik kita itu terlalu memaksakan supaya model penelitiannya itu ideal. Padahal ya model penelitian itu harusnya simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Bahkan ilmu pengetahuan itu harus mempersimpel sesuatu. Teori relativitas itu kalau kamu lihat hitungannya itu pusing banget. Tapi Einstein ngomong apa? E sama dengan mc kuadrat. Udah, iya nggak? Iya. Disimpelin sama dia, itulah ilmu. Habis itu Newton. Kalau kamu buku Introduction to Matematika atau apa itu? Filosofi ya. Yang punyanya Newton itu buku yang membahas tentang teori gravitasi. Itu orang-orang tuh bingung pas baca tuh hitungan matematik banyak banget. Tapi ketika sekarang kita tanya, hukum Newton apa? F sama dengan M kali A. Simple. Kalau ditanya hukum Newton, F sama dengan M kali A. Gravitasi berapa? 9,8 M per sekon. Udah. Jadi apa? Simple. Nah, ketika sudah jadi simple, pengetahuan berkembang. Ketika perusahaan jadi simple, semua yang rumit itu disimpelkan, perusahaan berkembang. Ketika organisasi yang rumit itu jadi simple, organisasi berkembang. Jadi, simple itu penting. Jadi, teman-teman yang masih menyukai untuk memperumit sesuatu, apalagi teman-teman wanita yang perasaannya sangat rumit, saya mohon dengan amat sangat simple. Karena kami para laki-laki juga sulit memahami sesuatu yang rumit. Aduh, kuping gue sakit. Ini yang suka bikin rumit itu kan perempuan. Enggak, tapi yang cowok-cowok juga kok. Lalu apa lagi nih? Nah, itu yang kelima itu inisiator. Jadi orang-orang yang driver itu punya inisiatif dan dia itu mau mengambil dia mau mengambil tanggung jawab untuk memimpin inisiatif itu dilaksanakan. Dan dia itu jadi tokoh perubahan tentunya. Jadi dia menginspirasi orang untuk mengikutinya. Siapa itu? Pak Karno. Orang-orang mikir, merdeka tunggu aja dikasih Jepang. Merdeka tunggu aja dikasih Belanda. Tapi Pak Karno, dia memproklamasikan. Ya. Dia punya kesadaran kemerdekaan tersendiri. Ya, Pak Habibie. Kita beli pesawat aja. Pak Habibie bilang apa? Kita bikin pesawat. Akhirnya kan bikin. Jadi Pak Yusuf Kala juga lumayan ini hebat. Ketika banyak orang ngomong, ya nanti aja pembangunan bandara kita tunda. Pak Yusuf Kala bilang apa? Sekarang kita bangun. Ini diceritain di buku ini. Jadi banyak tokoh-tokoh perubahan yang diceritain di buku ini. Bisa dibaca sendiri cerita-cerita inspiratifnya. Yang keenam itu asertif. Asertif itu maksudnya adalah yang tadi tegas itu ya. Tegas. Habis itu kreatif, kritis, dan punya yang terakhir harus punya mindset untuk tumbuh. Mindset untuk tumbuh itu apa? Mau berkembang. Berkembang. Nanti ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, itu dijelasin di sini. Dibedain lagi ya. Diklasifikasiin lagi. Gitu. Ya kira-kira itulah karakter untuk kita yang dibilang driver yang udah sukses gitu lah. Jadi sekiranya itu aja mungkin ya yang tersampaikan dari buku banyak ini. Banget ya. Iya, lumayan. Sebenarnya yang saya ceritain itu sedikit loh. Buku ini saya ngeresumnya itu 3 hari loh. Khusus buku ini 3 hari. Padahal buku-buku yang lain kadang-kadang saya cuma resum 1 hari cukup. Ini 3 hari. Oh iya, kita belum bahas yang nggak tahu yang bad penumpang, bad driver. Iya, itu banget banyak ya? banget. Banyak banget ya? Pas saya baca buku ini, buku ini brilian. Ini adalah salah satu tokoh Indonesia yang brilian. Yang kemarin saya bilang itu siapa? Yang hukum 10.000 itu? Malcolm Gladwell. Ya, Malcolm Gladwell. Ya setara lah. Kalau Malcolm Gladwell itu kan dia tuh lebih pada motivator. Kalau yang ini
ini bukan cuma motivator, dia juga seorang bisnismen. Jadi teman-teman yang bisnis tapi ya merasa saya bisnis kurang termotivasi nih. Bagaimana motivasi saya supaya bisa termotivasi ketika dalam bisnis kita itu bisa lebih maju? Baca buku ini. Ini juga bisa buat motivasi kepemimpinan seseorang juga mungkin. Iya, karena memang sebagian bahannya itu ada yang bahan-bahan bukunya Pak Renald Kasali yang bagian kepemimpinan. Nah ini Pak Renald Kasali, saya Terima fans kasih Bapak. telah membuat buku yang luar biasa ini. Gitu dong. Terima kasih Pak sudah bikin buku yang bagus sehingga bisa saya rekam di Gimana podcast. dari kesan bahasa dan bahasanya gimana kira-kira? Apakah terlalu Bahasanya karena bahasa Indonesia dan ditulis oleh orang Indonesia itu gampang banget dipahamin dan memotivasi banget. Kita yang anak muda, ini kan karena Pak Renat ini memang sering mungkin bergaul sama anak muda ya. Jadinya pas baca itu greget banget. Bahasanya itu benar-benar mudah untuk anak muda. dipahamin gitu ya? Iya, mudah dipahamin dan semangat muda asik. Gue masih muda ya. Semangat muda gue jadi terbakar. Tiba-tiba tergejolak Nih, gitu. gue biasanya podcast kan kayaknya menjaga image ya. Ini enggak, gue nggak jaga image karena emang pas baca buku ini gue langsung semangat. Rido jadi ketawa-tawa tuh. Jadi ini teman-teman rekomendasi juga sih. Ini lebih buku yang motivasi ya. Motivasi, merubah mindset yang salah menjadi benar, strategi bisnis. Bagaimana strategi itu harus ini ya dari otak kita ya. Jadi kita Lebih mengubah mindset kita kita. terlebih dahulu ya. Bagaimana juga kita membentuk struktur bagian kepemimpinan kita supaya lebih simple dan lain sebagainya ini dijelasin di sini. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Profesor Renald Kasali atas bukunya yang sangat menginspirasi teman saya dan tentunya ini bisa juga menjadi inspirasi kita semua. Gitu. Terutama Kak Adit sangat senang sekali untuk membahas buku ini. Itu berarti salah satu fans ya? Fans berat. Saya baca buku itu dulu pertama bukunya Renald Kasali itu adalah yang strategi STP, segmentasi, targeting sama positioning. Baca buku itu aja saya udah geleng-geleng kepala. Bisa mikir kayak gini. Pas baca buku ini, Masya Allah. Oke, jadi sekian itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ingin membeli buku ini bisa dicek di toko favorit kalian dan tentunya buku ini rekomendasi banget buat kalian. Tadi udah kita sampaikan beberapa benefit keunggulan dari buku ini. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Seperti biasa nih ada quotes yang menarik dari Barack Obama ya, mantan anak tongkrongan temen gue. Enggak dong. Lu nongkrong di White House lu. Aduh, beliau mengatakan seperti ini, perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain. Karena orang yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Kita adalah perubahan yang ada di diri kita sendiri. Benar begitu bukan? Kita adalah perubahan yang kita cari. Seperti itu mas. Gitu ya, karena kita saling melengkapi satu sama lain. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, menerapkan 5M tadi yang udah di-upgrade sebelum dari 3M. Oke, jangan lupa, dadah, untuk stay healthy everyone.